Ya, pasca Ganjar Pranowo resmi dicapreskan oleh PDI Perjuangan, banyak sekali serangan-serangan fitnah yang ditujukan kepada beliau. Dan kalau saya perhatikan, akun-akun yang memfitnah tersebut rata-rata adalah pendukung Anies Baswedan. Ya, jumpa lagi di konten saya. Pilpres 2024 belum dimulai. Bahkan pendaftaran untuk calon presiden dan calon wakil presiden pun belum juga dibuka. Tapi sepertinya serangan fitnah dan hoax telah merajalela. Dan jika diperhatikan, serangan-serangan fitnah itu pun banyak ditujukan kepada sosok Ganjar Pranowo. Ya, pasca Ganjar Pranowo resmi dicapreskan oleh PDI Perjuangan, banyak sekali serangan-serangan fitnah yang ditujukan kepada beliau. Dan kalau saya perhatikan, akun-akun yang memfitnah tersebut rata-rata adalah pendukung Anies Baswedan. Memang parah sekali buzzer-buzzer Anies Baswedan ini kalau menurut saya. Ya, coba bayangkan saja, misalnya baru-baru ini beredar foto Ganjar Pranowo difitnah sedang ciuman bersama Miyabi. Coba bayangkan saja, apa ini gak parah? Nah, tapi mungkin masih ada yang belum tahu siapa sih Miyabi itu. Jadi Miyabi ini adalah bintang film dewasa yang berasal dari negara Jepang. Ya, saya yakin pasti banyak penonton 2045 TV yang sudah tahu juga soal Miyabi ini. Ya sudahlah, sebaiknya mengaku saja. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, yang membuat saya gak habis pikir adalah mengapa ya fitnah dan hoax seperti ini masih saja terus dimainkan oleh pendukung Anies Baswedan. Apakah tidak ada cara lain yang lebih elegan untuk mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan? Ya, atau jangan-jangan mereka ini sedang panik karena elektabilitas Ganjar Pranowo ini mulai merangkak naik. Bisa jadi seperti itu kan? Ya maklum saja selama ini elektabilitas Anies Baswedan selalu berada di posisi paling buncit. Dan bisa jadi semua serangan yang dilakukan oleh pendukungnya itu merupakan bentuk dari rasa kecewa atau keputusasaan mereka selama ini. Ya jujur saja, kalau saya perhatikan model-model serangan fitnah seperti itu sebenarnya sudah sering dilakukan ketika Pilpres 2014 dan 2019. Dan yang menjadi target serangan fitnah saat itu adalah Presiden Jokowi. Ya tentu kita masih ingat bagaimana ketika Presiden Jokowi diserang dengan berbagai fitnah. Misalnya dituduh sebagai PKI, komunis dan anti-Islam. Coba bayangkan saja, parah sekali kan? Bahkan Presiden Jokowi juga difitnah, apabila nanti berkuasa, maka suara adzan ini akan dilarang untuk dikumandangkan. Coba bayangkan saja, parah sekali kan fitnah mereka ini? Dan perlu diketahui bahwa model-model serangan fitnah seperti itu pasti ada saja yang mempercayainya. Nah, mengapa bisa begitu? Karena harus diakui bahwa tingkat literasi digital masyarakat kita masih tergolong cukup rendah. Makanya ketika fitnah-fitnah seperti itu disebarluaskan melalui media sosial, maka ada saja masyarakat yang mempercayainya. Dan termasuk fitnah yang telah menyerang Ganjar Pranowo saat ini. Bahkan sebelum foto editan ciuman dengan Miyabi itu beredar luas di media sosial, Ganjar Pranowo juga telah difitnah memeluk seorang perempuan yang masih muda. Coba bayangkan saja, sampai seperti itu fitnah yang dilakukan oleh pendukung Anies Baswedan melalui media sosial. Padahal ya perempuan yang dipeluk itu adalah istrinya sendiri. Jadi foto pelukan itu adalah ketika acara lari maraton. Nah, setelah Ganjar Pranowo ini berhasil finish, maka beliau pun langsung memeluk istrinya yang bernama Siti Atikoh. Tapi sayang, framing yang dibangun oleh pendukung Anies Baswedan itu justru cenderung berbau fitnah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa kita mau Pilpres 2024 nanti dipenuhi oleh berita-berita hoax dan fitnah seperti ini? Kalau saya pribadi, maka jelas saya akan melawan semua fitnah tersebut. Ya, hal ini penting karena serangan-serangan fitnah seperti itu justru akan membuat pesta demokrasi kita menjadi tidak sehat.
Ya harusnya kita ini bisa berkaca dari Pilpres 2014 dan 2019. Coba perhatikan bagaimana fitnah-fitnah yang dilakukan saat itu justru berpotensi menciptakan polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi apa kita mau Pilpres 2024 nanti akan seperti pada Pilpres 2014 dan 2019? Tentu tidak kan? Makanya mari kita jadikan Pilpres 2024 nanti sebagai ajang untuk saling adu prestasi, adu gagasan, dan adu program-program. Jadi bukan malah sibuk menyerang dengan fitnah dan berita hoax yang memalukan seperti itu. Bahkan serangan fitnah itu pun seakan-akan tidak pernah ada habisnya. Jadi baru-baru ini Ganjar Pranowo juga dituduh lagi telah merendahkan suara adzan. Padahal serangan soal adzan itu sudah dilakukan sejak Pilkada Jawa Tengah 2018 lalu. Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Jadi ceritanya itu begini, Ganjar Pranowo ini sedang membacakan puisi karya Gusmus yang berjudul Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana. Nah, dalam puisi tersebut ada kata-kata yang menyinggung soal adzan. Dan perlu diketahui bahwa puisi itu dibuat sejak tahun 1987. Jadi sudah sejak lama sekali. Nah, ketika puisi tersebut dibacakan oleh Ganjar Pranowo dalam sebuah acara televisi, buzzer-buzzer Anies Baswedan pun mulai menggoreng isu itu lagi coba. Ya, jadi perlu diwaspadai bahwa fitnah-fitnah murahan seperti ini akan terus didaur ulang oleh siapapun termasuk oleh pendukung Anies Baswedan. Mereka tidak akan berani untuk adu program atau adu gagasan. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena dari rekam jejaknya ya, banyak sekali program-program janji kampanye Anies Baswedan yang tidak selesai. Misalnya program hunian rumah untuk warga yang tidak mampu. Nah, kita bisa membandingkan antara program hunian rumah DP 0 rupiah yang digagas oleh Anies Baswedan dengan hunian rumah yang digagas oleh Ganjar Pranowo. Coba kita lihat kira-kira siapa yang lebih realistis dalam menjalankan program-program tersebut. Jadi kalau melihat data, maka jelas program hunian rumah DP 0 rupiah Anies Baswedan telah gatot alias gagal total. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena dari janji semula yang katanya ingin membangun 232.214 unit rumah, realisasinya hanya 2.322 unit rumah saja. Ya, coba bayangkan, sangat jauh kan realisasinya. Dan semua yang dibangun itu pun bentuknya bukan rumah tapak seperti yang dijanjikan pada saat kampanye. Tapi bentuknya itu adalah rusun. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah target program rumah DP 0 rupiah itu pun sudah beberapa kali direvisi. Coba bayangkan, parah sekali kan? Nah, di lain sisi kita bisa melihat bagaimana program beli tanah dapat rumah yang digagas oleh Ganjar Pranowo. Jadi melalui program tersebut, masyarakat yang tidak mampu ini bisa mendapatkan rumah secara gratis. Kemudian ada juga program perbaikan rumah yang tidak layak huni. Nah, melalui program tersebut sudah ada lebih dari 1 juta rumah warga yang telah diperbaiki. Jadi saya ingin tegaskan bahwa semua itu direalisasikan, semua janji-janji itu direalisasikan dengan nyata, bukan hanya sekedar dengan kata-kata. Dan ini belum lagi bicara soal pengentasan kemiskinan. Kita bisa bandingkan melalui data dari Badan Pusat Statistik Nasional atau BPS. Nah, selama Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, kemiskinan di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Hal berbeda justru terjadi di Jawa Tengah. Selama Ganjar Pranowo memimpin, kemiskinan di Jawa Tengah justru terus mengalami penurunan. Ya, kalau dihitung secara jumlah, memang masih banyak sekali jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Tapi apapun itu alasannya, faktanya selama menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ini telah sukses menurunkan angka kemiskinan. Nah, jadi menurut saya, Pilpres 2024 nanti akan jauh lebih menarik apabila yang disajikan adalah data soal pencapaian masing-masing calon. Jadi bukan malah menyerang dengan isu-isu fitnah yang murahan seperti itu. Nah, jadi gimana? Setujukah dengan pendapat saya? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah.
Ya, saya pikir itu tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya.